Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Hardianti dari SD Muhammadiyah Bodon. Di sini saya ingin sharing materi mengenai materi yang saya peroleh dari pelatihan yang diadakan oleh UGM yang bekerja sama dengan UNESCO terkait dengan ESD atau Educational for Sustainable Development. Dalam ESD terkenal juga tentang istilah SDGs atau Sustainable Development Goals. Ini merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berpartisipasi dalam suksesnya tujuan perkembangan berkelanjutan atau tujuan SDGs, di mana tujuan SDGs ini terdapat 17 tujuan yang akan kita capai pada tahun 2030. Tujuan yang pertama yakni tanpa kemiskinan, tujuan kedua tanpa kelaparan, tujuan yang ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Kemudian tujuan yang keempat adalah pendidikan berkualitas, tujuan kelima kesetaraan gender, dan tujuan keenam adalah air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya adalah tujuan yang ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kesembilan adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Kemudian tujuan yang ke-10 adalah berkurangnya kesenjangan, yang ke-11 adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kemudian yang nomor 12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Serta nomor 13 adalah penanganan perubahan iklim. Dan yang ke-14 adalah ekosistem lautan. Yang nomor 15 adalah ekosistem daratan. Yang ke-16 adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Kemudian tujuan yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Itulah 17 tujuan pengembangan berkelanjutan atau 17 tujuan SDGs yang akan dicapai, yang targetnya akan dicapai pada tahun 2030. ESD, Educational Sustainable Development, jika diartikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Ternyata melalui pendidikan kita bisa merubah segalanya, baik itu merubah kemiskinan, kelaparan, ataupun kesetaraan gender. Dan masihlah banyak lagi perubahan yang bisa kita perbuat dengan pendidikan. Lalu mari kita berbagi cerita tentang pendidikan yang merubah hidup seseorang. Mungkin bisa kita dapatkan dari pengalaman kita sendiri ataupun dari pengalaman orang lain. Bahwa dari yang miskin kemudian susah untuk memperoleh pendidikan karena usahanya dia bisa mencapai pendidikan yang tinggi hingga akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Nah, itulah contoh mengenai cerita tentang pendidikan yang bisa merubah seseorang. ESD memiliki banyak ranah, tidak hanya tentang lingkungan, ekonomi, dan masyarakat, tapi juga tentang keterampilan belajar, perspektif berpikir, nilai atau norma yang memotivasi kita untuk memiliki kehidupan yang berkelanjutan, berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis, dan hidup dengan prinsip sustainable. Education merupakan pendidikan, sustainable merupakan berkelanjutan, development merupakan perkembangan. Jadi melalui pendidikan kita bisa melakukan perkembangan berkelanjutan. Terdapat 5 pilar pendidikan terkait dengan ESD. Yang pertama adalah isu, yang kedua keterampilan, yang ketiga adalah perspektif, yang keempat adalah pengetahuan, dan yang kelima adalah nilai atau norma. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pilar yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan mengenai pembangunan berkelanjutan yang meliputi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pengetahuan dasar dari ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora untuk memahami prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, bagaimana penerapannya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan konsekuensi dari implementasinya. Pengetahuan ini berdasarkan disiplin bidang ilmu tradisional mendukung ESD. Pilar yang kedua yaitu isu. ESD sebagian besar berfokus pada masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan utama yang mengancam berkelanjutan planet ini. Banyak dari isu-isu kunci ini diidentifikasi pada KTT Bumi di Rio de Janeiro dan ditentukan dalam Agenda 21. Kemudian memahami dan menangani isu-isu ini adalah inti dari ESD.
dan isu-isu yang relevan secara lokal harus dimasukkan dalam setiap program yang berkaitan dengan pendidikan untuk sustainable. Pilar yang ketiga adalah keterampilan. ISD harus memberi orang keterampilan praktis yang akan memungkinkan mereka untuk terus belajar serta mereka meninggalkan sekolah, untuk memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan, dan untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan. Keterampilan ini akan berbeda dengan kondisi masyarakat. Keterampilan termasuk dalam satu atau lebih dari 3 bidang pembangunan berkelanjutan, lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Pilar yang keempat adalah perspektif. ISD membawa serta perspektif yang penting untuk memahami isu-isu global serta isu-isu lokal dalam konteks global, melihat akar masalah dan memperkirakan kemungkinan masa depan berdasarkan skenario yang berbeda adalah bagian dari ISD. Contohnya, seperti memahami bahwa banyak masalah global terkait. Misalnya konsumsi berlebihan barang-barang konsumsi seperti kertas menyebabkan deforestasi dan dianggap terkait dengan perubahan iklim global. Mempertimbangkan suatu masalah dari sudut pandang lain selain diri sendiri, mengarah pada pemahaman intra-nasional dan internasional. Selanjutnya, pilar yang terakhir adalah nilai atau norma. Memahami nilai-nilai adalah bagian penting dari memahami pandangan dunia Anda sendiri dan sudut pandang orang lain. Memahami nilai-nilai diri sendiri, nilai-nilai masyarakat tempat kita tinggal, dan nilai-nilai orang lain di seluruh dunia adalah bagian utama dari pendidikan untuk masa depan yang berkelanjutan. Jadi nilai ini akan bisa tetap di dalam diri kita sendiri apabila ada pendidikan. Teacher contribute to building public awareness and understanding of sustainability. Jadi guru ini bisa berkontribusi untuk pendidikan, untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu bagaimana caranya? Guru memiliki peran penting dalam tercapainya SDGs ini. Guru melalui pendidikan bisa berkontribusi untuk mencapai tujuan dari SDGs. Dengan cara guru memahami apa itu tujuan dari SDGs dan menyisipkan nilai-nilai SDGs ke dalam materi pembelajarannya. Serta melalui kegiatan pembelajaran, guru bisa menanamkan nilai-nilai terkait dengan tujuan SDGs, yang tujuan pembelajarannya bisa tercapai melalui kegiatan kognitif, skill, efektif, dan nilai. Diharapkan guru mampu menyukseskan tujuan dari SDGs ini. Sekian pembahasan materi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.